Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya bagi kita semua. Memperkenalkan, nama saya Chandra dengan nama panjang Febrian Chandra Dewa Putra Angkasa dengan nomor NIM 241F10002. Video ini saya membuat untuk memenuhi kebutuhan tugas dari Bunda Sugiartati, dosen saya. Saya di video ini ingin membahas tentang pergaulan bebas yang ada di Kota Malang. Karena di Kota Malang ini banyak universitas ternama seperti UB, UM, UMM, ITN, Kampus Asia, dan juga kampus swasta elit yang terkenal di Kota Malang yaitu BINUS. Banyak orang tua yang mengikhlaskan, yang merelakan untuk anaknya berkuliah di sini. Nah, yang dimana dari Sabang sampai Merauke itu pasti banyak yang kuliah di Kota Malang. Nah, otomatis mereka pastikan ngekos di sini. Nah, karena ngekos pasti jauh dari pengawasan orang tua, dari keluarganya masing-masing, mahasiswa dan mahasiswi ini, dan akhirnya mereka dengan leluasa melakukan kegiatan pergaulan tanpa pengawasan dari orang tua, alias pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas yang mereka lakukan ini kebanyakan di Kota Malang itu pasti tidak jauh beda dari hal-hal percintaan. Hal-hal percintaan, minum-minum minuman keras, minum-minuman yang mengandung alkohol tinggi, habis itu nightclub, habis itu rumah bordil. Banyak para mahasiswi di sini itu menjual dirinya untuk mendapatkan uang. Nah, uang itu nanti untuk dibelanjakan barang-barang mewah. Paling banyak pasti iPhone. Kalau enggak ya ini gaya hidup di Malang. Nah, pergaulan bebas di Malang ini sebenarnya sudah lama. Mungkin sejak saya masih kecil itu memang sudah terkenal di Kota Malang ini dengan pergaulan bebasnya. Gak menutup kemungkinan mahasiswa yang kuliah di sini itu pasti akan berseteru dengan hal-hal seperti itu. Terlebih lagi banyak wanita-wanita di sini itu memang nakal, tapi tidak semua ya. Kebanyakan mereka itu nakal tapi tidak secara terang-terangan. Nah, wanita-wanita ini itu banyak kalangannya, dari anak sekolah SMP, SMA, anak kuliah juga, bahkan sampai wanita-wanita yang kerja di wilayah pabrik. Nah, ini biasanya wanita-wanita ini menawarkan dirinya, entah itu melalui sosial media atau secara langsung mungkin, atau lewat dari temannya, itu menawarkan dirinya untuk melakukan hal sesuatu yang ya seperti itu. Bahkan ada juga yang di Kota Malang ini di bagian pelosoknya ya, yang jarang orang tahu, itu di gang-gang sempit itu biasanya memang ada banyak tempat wanita-wanita untuk menjual dirinya. Nah, terus ada lagi tempat minum-minum seperti nightclub, terus tempat kobamnya ini anak-anak mahasiswa-mahasiswi, anak-anak muda, itu memang sering terjadi karena di Kota Malang ini untuk penjualan minuman keras itu memang luas dan menyebar secara merata. Mungkin tidak dijual secara terang-terangan ya, tapi pasti mereka dapat infonya dari teman-temannya, teman dari temannya, untuk mengajak si A atau si B ini untuk ikut minum di tempat yang sudah mereka ketahui. Nah,
Kalau dulu saya masih awal lulus sekolah itu pernah diajak seperti minum-minum itu bersama teman-teman saya, tapi yang namanya hati nurani saya itu masih bermain ya, masih ada. Dan mengingat orang tua ini mendidik saya dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih sayang untuk menjauhi hal-hal yang seperti itu, seperti main wanita, terus minum-minuman. Dan ini juga di Malang ini banyak juga yang menjual obat-obatan terlarang seperti heroin, kokain, ganja, sabu, marijuana, itu pasti banyak juga di sini. Nah, pergaulan bebas di Malang ini bisa dibilang memang uh, lebih mungkin lebih parah ya di wilayah-wilayah luar Malang, tapi saya tidak menyebut tempat itu lebih buruk dari Malang. Mungkin Bapak Ibu pasti sudah tahu atau Mas Mbaknya. Nah, pergaulan bebas yang ada di sini itu tidak jauh dari ini standar sosial yang ada di sini. Anak-anak muda itu pasti berpikir kalau mereka hidup di kota Malang itu pasti hidupnya harus mewah, harus standar dengan yang ada di standar TikTok atau standar IG, yang dimana mereka harus kelihatan hedon, kelihatan mewah, kelihatan kaya, terus punya uang. Nah, di sini mahasiswinya memang kebanyakan mereka tuh mencari uang melalui jual diri. Untuk apa? Untuk standar kehidupan sosial mereka, media sosialnya maksudnya. Mereka menjual dirinya untuk membeli barang-barang yang bisa dibilang mewah, mulai dari HP, terus kendaraan, pakaian. Habis itu mereka juga mencari tempat-tempat yang bisa menghabiskan uang dengan banyak untuk sekedar menguploadnya di sosial media. Nah, mereka mencari pengakuan di sosial media hanya untuk mendapatkan pengakuan kalau mereka itu kaya, mereka itu hedon, mereka itu punya ini punya itu. Tapi sebenarnya hal-hal tersebut itu tidak dianjurkan untuk dilakukan, karena kita sebagai anak muda bisa mencari uang dengan secara halal, secara bersih. Kita bisa kerja ikut orang, tidak harus menjadi bos atau menjadi yang punya usaha, tapi setidak-tidaknya kita itu bisa berjuang untuk mencari uang secara bersih. Karena mencari sesuatu hal yang mencari uang untuk kebaikan kita tapi berasal dari hal yang buruk, itu sama saja bohong. Karena kita tidak perlu mencari uang dari hal-hal kotor seperti menjual diri, menjual obat-obatan terlarang, menjual miras, bahkan sampai menjual rokok ilegal. Mungkin orang-orang di luar sana itu memang butuh yang namanya uang, tapi kalau berasal dari hal-hal yang kotor itu nanti akan merugi ke orang lain dan akan merugikan dirinya sendiri. Efek dari pergaulan bebas dan juga kesenjangan sosial di Kota Malang ini memang bisa dibilang mengkhawatirkan. Mahasiswa-mahasiswi yang hanya sekedar kuliah untuk mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas dari dosen-dosennya, akhirnya mereka ini menyemplung, ikut basah dengan orang-orang atau mahasiswa-mahasiswi yang udah terlanjur kotor, terlanjur basah di sini. Jadi
sebenarnya berat kalau memang kita sudah terjerumus di dunia seperti itu, apalagi dunia malamnya Kota Malang yang sisi buruknya ya. Tapi kita harus selalu berdoa kita harus selalu berdoa untuk dijauhi dari hal-hal yang seperti itu. Kita berdoa kepada Tuhan Allah supaya kita dilindungi dari hal-hal yang merugikan diri kita sendiri dan juga diri orang lain. Kita berbuat baik pada orang lain nanti juga akan kembali ke diri kita sendiri. Dunia malam di Kota Malang ini memang bisa dibilang sesuatu hal yang menggiurkan. Kenapa menggiurkan? Karena kita memasuki dunia yang tidak kita jamah sebelumnya, seperti dunia malamnya ya. Itu pasti kita akan tergiur. Karena apa? Karena kita ya tidak pernah berkecimpung di dunia hal seperti itu. Karena kita terbiasa dan dipaksa, mungkin tidak dipaksa juga ya. Kita harus membiasakan diri hidup di dunia yang kita harus melakukan hal-hal kebaikan, tapi sekalinya kita terjerumus dengan hal-hal seperti itu, pasti ada rasa keinginan untuk selalu ingin berkecimpung di dalam situ. Tapi di dunia seperti itu kita memang tidak boleh berkecimpung di dalam dunia seperti itu, karena memang tidak baik untuk diri kita sendiri dan juga diri orang lain. Mungkin sekian dari video saya, tugas dari Bunda Sugihartati. Mohon maaf kalau kata-kata yang saya pakai ini mungkin sulit dipahami sama para pendengar, tapi saya sudah melakukan semaksimalnya mungkin. Baik, saya tutupi dari video saya ini. Gimana ya salamnya ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah mampir di video saya.